kita ucapkan alhamdulillah wal alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini di minggu ketiga di bulan suci yang dirahmati, yang diberkahi, yang penuh dengan ampunan dan mahfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali, ya Bapak Ibu. Terima kasih, dan mudah-mudahan kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, ya. Lancar rezeki, dilunaskan hutang-hutangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Nggih. Ini di babak final, ibarat kompetisi itu babak final, ya. Penyisihan sudah, semifinalnya di minggu kedua. Ini minggu terakhir, ya. Sudah tanggal berapa sekarang Bapak Ibu? Nah, 21. Ini final yang biasanya. Kalau yang pertama itu kan di masjid berlimpah jamaahnya. Nah, bekajalan. Di awal-awal, nah minggu kedua, nah berkurang pulang semangatnya. Okay? Di minggu ketiga ini mereka yang diberkahi kekuatan istiqomah di dalam ibadah, mereka orang-orang pilihan, mereka yang selalu senantiasa menjalankan saum dengan penuh ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai kepada akhir, kembali kepada fitrah kita suci seperti bayi yang baru dilahirkan, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu yang namanya kematian, ya. Itu merupakan rahasia datangnya tanpa aba-aba dan tanpa sepengetahuan. Tidak menunggu tua ternyata. Yang anak kecil, pemuda juga banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Pun tidak menunggu sakit. Ternyata yang sakit parah justru panjang umur. Nah, yang sehat habis olahraga tahu-tahu berpulang ke rahmatullah. Artinya kita jangan mempunyai panjang angan, nggih. Yang masih muda, yang masih sehat harus tetap selalu waspada. Oleh sebab itu, di dalam 1 tahun Allah memberikan kesempatan kepada umat junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meleburkan dosa-dosa. Bulan yang penuh ampunan, di mana kita diharapkan betul-betul mencari, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan puasa secara zahir dan puasa secara batin, agar supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, ya. Karena ketika hanya kita menjalankan puasa yang zahir, menahan lapar dan dahaga, kita tidak akan mendapat nilai kemuliaan. Kita tidak dapat peleburan ampunan daripada khilaf dosa yang telah kita jalani, ya. Oleh sebab itulah kita diwajibkan berpuasa. Supaya apa Bapak Ibu?
Masih ingat cerita yang kemarin di awal-awal puasa? Kenapa kita diwajibkan puasa? Karena awal mulanya nafsu itu liar, tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Lalu dihukum, ya, dihukum, ya, dengan kedinginan, kepanasan, tidak mempan, lalu dengan kelaparan. Akhirnya mau tunduk, mau taat, mau jinak, mau mengakui bahwa ternyata nafsu itu sadar bahwa ia itu mempunyai sifat tiada daya upaya atau la haula wala quwata. Ternyata yang illa billah itu ya la ilaha illallah. Lah, ini tujuan utama kita berpuasa supaya sadar diri, kembali ke fitrah kita, menuju kepada kesucian, menuju kepada cahaya. Karena berasal kita dari Allah, kembali kita harus kepada Allah, jangan terjebak, tersesat, ya. Karena tanpa tujuan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, manusia lupa tujuan hidup di dunianya, ya. Oleh sebab itu di bulan Ramadan yang mulia ini, kita harapkan di minggu terakhir kita sudah mendapatkan, ya, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya ketika badan tubuh menahan lapar dahaga, secara batin kita menahan segala hal, sesuatu yang berasal dari nafsu 4 kita, yang mempunyai nafsu yang tidak baik, tidak boleh kita turuti. Apakah bisa Bapak Ibu? Bisa jikalau kita dibekali dengan ilmu awaludin ma'rifatu. Nah, tanpa dibekali awaludin, maka manusia akan dikuasai nafsunya, ya, tidak mampu membimbing dan mengarahkan nafsunya menuju Tuhan yang Maha Esa, ya. Oleh sebab itu di 10 hari terakhir ini mayoritas kita berlomba-lomba mencari, yang dicari apa Bapak Ibu? Di minggu terakhir malam lah, masih ingat ya tahun kemarin kajiannya, hakikat Lailatul Qadar itu apa? Nah, ya, bahwa hakikat Lailatul Qadar ialah hidayah dan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Lailatul Qadar ini turunnya di awal, dibarengi dengan turunnya Al-Quran, ya. Maksudnya apa? Al-Quran lah yang menjadi hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang di sini mayoritas umat masih bingung apa sih yang dikatakan Lailatul Qadar. Nah, banyak yang beredar di masyarakat, oh Lailatul Qadar itu seperti cahaya turun menyoroti di rumah si fulan. Nah, bujur juga ya, jangan disalahkan ya, turunnya cahaya ke dalam kolbu Rasulullah. Nah, yang turun, yang dikatakan petunjuk hidayah, itulah yang dikatakan Al-Quran,
yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup manusia menuju jalan keselamatan. Nah, oleh sebab itu umat berlomba-lomba ini. Biasanya minggu terakhir terkadang ada yang berkemah di masjid. Nah, itikaf. Nah, ini tidak apa-apa, melatih yang namanya semangat untuk mencari Lailatul Qadar, semangat untuk mencari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya memperbanyak amalan sunnah. Nah, amalan yang harapannya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harapannya untuk mencari pahala. Nah, kalau mencari pahala boleh kalau kita duduknya di syariat. Karena ketika kita duduk di syariat, kita menjalankan amal ibadah, maka akan dikalikan beribu-ribu amalan itu pahalanya. Itu untuk memotivasi umat agar mereka giat memperbanyak ibadahnya di bulan suci Ramadan. Tapi harapannya setelah Ramadan dibawa ke 11 bulan berikutnya. Selesai Ramadan, Idul Fitri, selesai pula ibadahnya. Ini namanya tidak membekas, memberi kesan di dalam hati sanubari. Barang siapa tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak ada kebaikan baginya. Ujarnya sabda Rasulullah. Makanya orang berlomba-lomba. Nah, kapan ya? Ada yang menghadang di malam 21, ada yang menghadang di tanggal 23. Yang ganjil lah Bapak Ibu. Maka yang hakikat ganjil itu dikatakan yang ganjil itu Allah. Kalau ada angka 1, angka 2, yang ganjil angka 1. Dikatakan Qul Allahu. Yang esa, yang mempunyai wujud itu aku, bukan pian. Kalau ada pian itu menjadi dosa besar. Wujuduka jambun namanya. Nah, adanya pengakuan diri kita yang ada, maka itulah dosa. Adanya pengakuan diri kita, itulah yang menjadi hijab yang sebenar-benarnya antara kita dengan Tuhan kita. Tidak boleh ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Ada siang, ada malam, ada wanita, ada laki-laki, ada matahari, ada Kalau Allah ahad. Nah, itu yang dikatakan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, saya ambil yang satunya saja, karena kalau dikupas semua nggak habis-habis nanti. Maksudnya tahu kita kenapa dicari di tanggal yang ganjil. Artinya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di dalam bulan Ramadan kita ini kita mendapatkan petunjuk hidayah melalui kitab suci Al-Quran. Maksudnya itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu Al-Quran ini ketika hanya dibaca tanpa dipahami, tanpa diamalkan, tanpa diterapkan menjadi pribadi, maka yang membaca, yang menghafal itu akan dilaknati oleh Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Setelah membaca, ibaratnya Al-Quran itu diinjak-injak Kenapa seperti itu? Karena setelah kita membaca, kita sebatas membacanya. Yang kita cari pahalanya. Nah, maka umat berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran.
Al-Quran. Setelah khatam, ya, tidak berubah akhlak budi pekertinya. Ya toh? Al-Quran itu kan hidayah, petunjuk, contoh yang di dalam hati mereka sudah mendapat Lailatul Qadar, hidayah dan petunjuk, maka tutur kata bicara lisannya akan selalu keluar yang menyenangkan orang, yang baik-baik saja. Karena di dalam kolbunya bagai dipenuhi madu, ya. Karena lidah memang tidak bertulang. Nah, tetapi lidah ini ketika menyakiti orang, sakitnya melebihi, sakitnya terkena pisau. Terkena pisau seminggu sembuh. Nah, kalau kata-kata ini, nyambati orang, nyumpahi orang, setahun, 2 tahun, kadang dibawa mati itu diingatnya. Tajamnya biasa di luar. Maksudnya luar biasa maksudnya. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah petunjuk, yang mendapatkan Lailatul Qadar di dalam kalbunya, di dalam bicara mereka sudah berhati-hati, berpikir 1000 kali ketika ingin bicara. Khawatir Bapak Ibu, bercanda pun takut menyakiti orang. Banyak ya berdiam, lebih aman, lebih selamat. Kalau bicaranya takutnya nanti menyinggung orang yang sedang sedih, yang banyak masalah. Ini kawalannya nganggur, inya cerita gawian naham. Sakit hati benar ini. Nah, yang mandangar ini dia mainnya tapi sakit hati, ibaratnya tersinggung. Nah, jangan kayak itu, nggih. Oleh sebab itu kita manfaatkan di minggu terakhir ini Bapak Ibu sebaik mungkin, nggih, supaya kita mampu mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Secara hakikat Lailatul Qadar ialah yang dikatakan nurun ala nurin, cahaya Tuhan di atas cahayanya, Nur Muhammad. Artinya barang siapa yang sudah bisa melihat kenyataan wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, ya, afalnya Allah, ya, asmanya Allah di dalam diri insan kamil mukamil, itulah mereka yang sudah itulah yang hakikatnya mereka yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, paham pian sekarang. Jadi barang siapa kita melihat siapapun itu, ya, yang berupa insan, di dalamnya mempunyai hakikat Muhammad, di dalamnya mempunyai hakikat sir rahasia Tuhan, maka mereka itulah yang hakikatnya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ketemu sudah. Artinya mereka akan terjaga hidupnya, mereka akan terjaga dari api neraka, ya, maka setan akan dibelenggu. Nah, api neraka ditutup dan pintu surga akan dibuka. Karena apa Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa maksiat kepada orang lain ketika kita lihat mereka dengan kolbu kita, bahwa mereka sama dengan kita, mereka itu sewujud, mereka itu senyawa, mereka itu serasa, dan mereka itu serahasia dengan diri kita. Kita sir, mereka juga sir.
ketika kita menjolimi orang tersebut, maka perbuatan yang kita timbulkan akan kembali kepada diri kita. Karena Tuhan itu Bapak Ibu tidak pernah punya niat buruk kepada manusia. Oleh sebab itu janganlah ketika datang suatu ujian, cobaan, musibah kepada kita, lalu buru-buru berburuk sangka kepada Tuhan. Nah, maka kata Tuhan, aku sudah memberikan engkau akal pikiran. Sudah aku padahin lawan pian nih, ini jalan ke surga. Nah, gawe nih, gawian orang surga. Kalaunya pian nih ketujuh masuk surga. Nah, ini jalannya ke neraka. Ke neraka ini ulun kada ridho bang. Nang kayak ini nah, ulahannya orang-orang neraka. Tapi jangan digawi. Nah, karena ulun nih sayang pian, ujarnya tuh Tuhan. Tuhan tuh sayangnya kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena terkadang manusia putus asa lawan Tuhannya, lalu ikhtiar lari kepada Tuhan, merasa rezekinya seret, lalu mencari orang mencari amalan. Pian tuh beramal kada apa-apa bang. Syaratnya lillahi ta'a, baca surat ini, baca surat ini. Asal pian senang, pian ketujuh lawan Tuhan aja, kada cari pahala, kada cari apa-apa, bagus ya. Nah, tapi amunnya pian beramal nih, yang ulun cari ini ya supaya lancar rezeki. Ulun nih guru ayat, tiap malam ulun bangun nih, ulun baca ini 1000 kali. Padilahnya nang kayak ini nah. Nah, sudah melenceng secara tahu, maka di dalam diri kita siapa yang ada? Bukankah kita ini pancaran daripada nurnya? Nur Nabi yang mulia, yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri sudah semuanya Allah siapkan, tinggal kita ini menjalani yang benar. Kebanyakan manusia minta haknya dahulu, kewajibannya kada dijalani. Ujarnya Tuhan, apabila pian nina menjalani apa nang ulun perintahkan, menjauhi apa yang ulun larang. Nah, ulun jaga pian. Artinya pian tuh betawakal lawan ulun, kata Tuhan. Ini kada mintanya semua dilancarkan, dinyamankan, dikayakan. Nah, sholat masih nanti ntar kapan-kapan, kalau nggak capek, kalau nggak lelah, kalau nggak banyak kerjaan. Sholat tuh ditawar. Nah, lalu puasa tubuh pun ditawar, harusnya kada boleh menggibah. Nah, ke pasar, oh iya itu orang itu kayak gitu, apa diam aja maunya segitulah. Kewajiban kita menjaga lisan. Caranya banyaki zikir khol. Nah, Allah. Mendengar orang berpandir, menjelekan orang, jangan dimasukkan ke hati, supaya kita tidak ikut menilai orang lah. Karena yang menjadi hakim, penilai yang sebenar-benarnya tahu keadaan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan diri kita dahulu di bulan Ramadan ini, baiki diri kita semuanya. Lisan kita apakah sudah baik? Kalau belum, banyakin istighfar. Lisan kita sama mama, sama abah, apakah kita ini sudah berbakti? Ibaratnya orang-orang yang terdekat nih, masih punya mama kah di rumah? Masih, alhamdulillah. Mama abah masih lah. Nah,
Nah, nggih. Nggih. Nah, kada nah kita kirimkan doa Al-Fatihah nggih. Nah, kayak itu kita minta ampun lawan Kuitan nih, nggih. Kuitan ini wali yang masih hidup. Nggih. Ini ada mama. Nggih, disuruh mamanya dinasihati mama. Wah, nanti entar sok wes kapan-kapan. Nah, kayak temannya sendiri. Ya, kada boleh nah kayak itu. Nggih, adabnya dijaga, nggih. Apalagi mama, ya. Doa mama itu diijabah oleh Allah Subhanahu. Ya, dimanapun yang mendengarkan ini, ya, di Samarinda, di daerah-daerah di Jawa, di Jakarta, di Batam, di mana aja, saya berharap lawan Kuitan dengan orang tua berbaktilah dengan sebujur-bujurnya. Ya, karena kita kadang mampu membalas budi baik orang tua kita. Kita kadang mampu membalas air susu ibu kita, ya. Nah, yang sudah menjadi darah daging kepada ibu. Nah, itu, ya, yang sering kadangkala kita ini lupakan, ya. Mau rezekinya lancar sama Kuitan kada baik. Nah, kayak apa mau lancar biar nih? Nah, lawan Kuitan punya rezeki, sisihkan lawan Kuitan. Nah, senang juga Kuitan nih, ada minta bang. Ada minta. Nah, artinya tuh, oh ingat anakku. Nah, kayak gitu lawan Kuitan, dia bicara yang sopan. Cium tangan, jangan tangan di jidat, di pipi, cari berkah tuh dicium, dicium, ya, sama orang tuh, sama Kuitan, ya. Ini kalau pian hidup mau berkah ibaratnya, kada usah pian nih cari kemana-mana, lihati dulu hubungan pian lawan Kuitan kayak apa. Nah, kalau belum baik, tadinya masih berani, masih sembarangan lawan Kuitan, baiki, ya. Ada usah jauh-jauh, mumpung Ramadan ini kan momen dimana kita menempa diri supaya mempunyai sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang harusnya kita keluarkan karena kita mengemban amanah Muhammad hakiki, bukan Nabi Muhammad. Nah, mengemban amanah nur junjungan Nabi besar kita yang dititipkan kepada kita. Nah, lawan Kuitan masih aja Kuitan mentang-mentang diam dibungulinya. Ya Allah, minta maaf, ya, minta ampun, mama, abah, ampuni ulun, ya, seperti itu. Pulang cium tangan, minta maaf setiap hari, malah bagus. Pian nyaman hidup pian tuh, lawan Kuitan mau berbakti itu, ya. Jangan sembarangan lawan Kuitan, mentang-mentang Tuhan lalu kada boleh, itu wali, ya, hati-hati. Nah, barang siapa mereka yang sudah tidak meragukan pertolonganku, kata Tuhan, jaminanku, kata Tuhan, mereka tawakal, istiqomah, berjalan di atas hidayah dan petunjukku, kata Tuhan, maka aku ridhoi jiwanya, aku ampuni dosa-dosanya, aku angkat derajatnya, dan ketika ia berpulang maka akan aku seru dia, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah mengenalku, jiwa yang sudah merindukanku, jiwa yang sudah ma'rifat kepadaku, kembalilah ke sisiku. Nah, nyaman di kio yang punya dunia, di kio yang punya akhir. Nah, berpulang dikatakan mendapat titel almarhum. Nah, kalau pulangnya kada makrifat,
pulangnya kada kenal lawan Tuhan, durhaka lawan Tuhan, maka al-mal'un ya, inya pulang dilaknati oleh Allah Subhanahu. Nah, pulang ketakutan inya. Nah, yang dilihat tuh nah panas api neraka. Makanya nah kita nih nang hidup, apalagi ini di 10 bulan terakhir sudah dapat kalau ilmunya Lailatul Qadar pian. Tugas kita apa? Menjaga tubuh. Ya, yang dikatakan insan kamil mukamil. Ya, ketika sendirian menjaganya. Ya, dengan apa? Dengan tawakal. Tawakal itu apa? Jangan mengerjakan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pian sendirian nih, nah di kajian yang ada grup WhatsApp kemarin sudah saya jelaskan, kita ini yang bahaya pas sendirian karena merasa nah berarti belum panak, belum labur. Maka kita diharapkan untuk melazimkan lafaz la ilaha illallah. Bukankah ini yang hidup siapa Bapak Ibu? Nah, yang hidup ruh masuk ke tubuh dikatakan nyawa. Ingin dikenal dia keluar masuk jadi napas. Artinya yang hidup bukan sudah kelihatan. Keluar masuk keluar. Oh iya. Artinya ketika kita diberi amanah untuk hidup, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main, bukan untuk menghujat orang. Diri masih dosanya bergunung-gunung masih. Inilah dilihat orang aja. Orang itu ini. Diri ulun bahaya. Kalau dibuka dosanya bergunung. Harapannya ketika kita sudah mengenal diri, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar ini, kita sudah melihat ternyata zat sifat sudah ada di diri, maka harapannya kita menjaga diri kita jangan berbuat yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepandir nang baik, melihat nang baik, mendengar yang baik. Ini seperti itu maksudnya. Jangan seperti mata lebah. Nah, pelajarannya banyak. Mata kita harus seperti jangan seperti mata lalat maksudnya. Jadikan mata kita seperti mata lebah yang dicari hanya madu saja. Kalau melihat orang, lihatlah kebaikannya supaya tidak hilang yang namanya kebersihan hati. Kalau kita yang diingat jeleknya orang terus, nah simpangan terus nanti malas mau lihat orang itu. Artinya ketika di bulan Ramadan kita belum mampu membersihkan kolbu kita daripada penyakit hati termasuk membenci orang, maka kita tidak mendapatkan ampunan, apalagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Berarti Lailatul Qadar lepas. Bagaimana kita masih membenci orang sedang kita melihat orang itu sebagai sir Tuhan? Nah, tidak mampu. Yang kita benci perbuatannya dalam kalbu, jangan membenci juga. Nah, maksudnya nang kayak itu. Jadi kita ini tidak mempunyai sifat dendam. Dinasihati orang, kalau mencuri jangan nang kayak itu. Yang kita kada sukai kelakuannya, bukan orangnya. Ini kelakuannya juga, orangnya juga. Orang sudah taubat masih aja dicurigai. Malam-malam lewat rumah, jangan-jangan maling itu dulu orangnya. Ada boleh nang kayak itu. Karena kebanyakan wali dahulunya mereka banyak berbuat maksiat lalu taubatan nasuha.
Ya, jangan kita ketika belajar ilmu, mengenal diri, tahu ilmu tauhid, lalu merasa suci. Okay? Justru kita ini yang bahaya. Kenapa? Ya seperti itu tadi. Orang di bulan Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Tetapi setelah khatam, perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Nah, baca Al-Quran sudah masih benci orang. Nah, berarti dilaknati oleh Al-Quran. Dibaca, diberi petunjuk, tapi nggak mau menjala. Nah, berarti habis membaca diinjak-injak. Nah, masih mau membohongi orang, masih mau merugikan orang, masih mau berbuat yang tidak baik dikala sendiri. Nah, berarti Tuhannya anggapannya di luar dirinya, adanya di masjid saja, di musola saja, pas sholat saja Tuhan itu adanya. Setelah itu ya nggak ada siapa-siapa. Wah, minum kopi dulu lah, haus benar. Ya Allah, badan loh seganalan, puasa kada kawa. Tapi ini orang ada style. Ya Allah, ya Rabbi, bukankah kita ini ibarat telepung itu, nah Bu, telepung gelepung itu terigu ketika dibikin menjadi donat, menjadi wadah. Yang terlihat tepungnya kah wadahnya, Bapak Ibu? Wadahnya, tepungnya Nah, karena yang kita lihat secara zahir. Nah, batinnya ada melihat asal usulnya. Seperti itu juga kita kalau melihat diri. Nah, karena pedas itu tidak pernah terpisah dari lomboknya. Matahari tidak pernah terlepas dari cahaya. Manusia tidak akan pernah terlepas dari nurnya Allah Subhanahu. Nah, paham Bapak Ibu? Berarti nanti siap iktikaf ya. Nah, iktikafnya sekarang kan bukan mencari, tapi menekuni. Menekuni artinya kita bukan berambisi untuk mencari secara syariat, tetapi kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah malam ini yang hadir di sini sudah mendapatkan ilmunya Lailatul Qadar. Nah, sudah melihat Lailatul Qadar. Cahayanya terlihat enggak Bapak Ibu? Terlihat. Dikatakan cahaya itu bukan seperti cahaya matahari. Cahaya itu yang dikatakan daya hidup dari Tuhan. Hayat yang bergerak, yang menyatakan diri kita hidup. Terlihat nggak Bapak Ibu? Secara kolbu pasti akan terlihat. Bapak Ibu pejam, tapi merasakan hidup. Merasa. Itulah yang dikatakan cahaya di atas cahaya. Nah, berarti untuk syariatnya Bapak Ibu, beberapa hari sudah saya hitung untuk kita yang berpegang kepada ilmu tauhid atau makrifah. Di dalam ilmu kita insya Allah secara syariat Lailatul Qadar di syariat ini ya, turunnya nanti di tanggal 2 tahun ini. Kalau pian mau menghadangi ini nah, ini ulun bocorkan nih. Nah, di luar sana kan masih menunggu kapan. Nah, yang kayak itu. Ini secara syariat, ya. Tapi secara hakikat pian sudah mendapatkannya hakikatnya. Barang siapa hidupnya selalu berpegang teguh kepada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terjaga
dunia wal akhirat. Karena ketika di akhirat nanti yang dibaca kitab diri, ya, kitab diri, kitab nafsiyah. Bagaimana kita hidup seperti orang belajar, Bapak Ibu, ya. Ketika di akhirat kita diberi rapotnya. Nah, rapot itu dilihat kita yang melihatnya. Nah, kalau nilai 50, nah merah itu namanya 50, 40, 30, 20, 10. Nah, kalau kosong berarti absen nih, semingguan absen sholat, sakit jar. Nah, maka sholat sambil guring pun pakai isyarat kedipan mata pun karena kada mau belajar, kada taunya sholat tuh harus berdiri, harus ruku, harus sambil duduk bisa, sambil guring bisa. Nah, kayak itu. Nah, kalau ada nilainya ini 60, 70, 80, 90. Nah, hijau semua nih. Ini jalan ke surga. Nah, kayak itulah kitab yang mendebarkan nanti yang diberikan kepada kita masing-masing di akhir. Nah, sekarang mari kita maksimalkan apa kira-kira yang bisa kita jalani ibadah yang sekiranya Allah itu ridho kepada kita. Nah, luangkan waktu di sepertiga malam, ya. Orang tuh banyak guring, kita bela-belain bangun sebentar. Karena apa? Kita menyatakan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Ada usah lama-lama. Sepertiga malam itu cukup, ya. Sejam kah, 2 jam. Zikirnya berapa kali, Pak? Gak usah banyak-banyak. Minimal 1000, paling enggak minimal. La ilaha illallah. Nah, kayak itu. Kayak apa kita cari Allah itu supaya ridha lawan kita? Nah, kayak itu. Nah, sambil nungguin masak nanti. Sahur, ya. Jadi itulah orang-orang yang dikatakan dirindukan oleh orang-orang surga. Mereka yang di dalam hidupnya selalu berbuat baik, selalu meninggalkan apa yang Allah larang, dan mereka taat kepada apa yang Allah perintahkan. Mereka yang sudah memahami asal-usul kejadian dirinya. Oleh sebab itu, mereka selalu menjaga amanah insan kamil mukamil yang diamanahkan kepada kita. Kada usah pian-pian ini kebanyakan ilmu, ya. Satu titik yang di bawah huruf ba yang menjadi alif, yang hilangnya nanti di dalam kehampaan, disitulah yang kita amalkan. Apa itu, Bapak Ibu? Banyak berdiam. Nah, berdiam menyatakan wujudillah. Nah, merasakan nih. Berzikir kalau Bu. Nah, menyatakan, aku ini wujud pada dirimu. Nah, nyatakan. Nah, jangan kita yang mengaku menjadi itu dinyatakan. Ya, apabilanya kada ada sifat, kada ada zat, kayak apa kita hidup. Ya, oleh sebab itu kalau kita Ramadan masih mengakui kita yang puasa, nah, mengakui kita yang mampu menahan lapar dahaga, kita mengakui kita yang banyak menjalankan ibadah, nah, diperbaiki lagi ilmunya, banyak mengaji lagi. Ya, jalani, jangan mengakui, maksudnya nang kayak itu. Ya, jangan merasa kita ini banyak sudah amal ibadah. Ya, karena kita dimampukan oleh Allah untuk beramal ibadah, itu tandanya kita diberi kebaikan lawan Tuhan. Nah,
Ya. Yang puasanya koler berarti kada diberi kebaik. Nah kayak itu. Kada sahur karena ngantuk. Habis nonton bola. Kelewatan. Nah, lalu datang imsak. Nah, ya. Ketika imsak tidak boleh makan dan minum. Akhirnya kada kuat. Nah, kayak itu. Oleh sebab itu kita harus paham juga Bapak Ibu, nggih. Hakikat imsak di dalam syariat sudah tidak boleh makan dan minum. Secara hakikat imsak ialah menahan pengakuan diri kepada wujudullah. Imsak itu menahan Bapak Ibu. Yang ditahan apa? Pengakuan kita, rasa ada diri kita, rasa alim kita. Nah, maka sering saya katakan, beragama jangan dilihatkan berlebih-lebihan kepada pakaian. Jangan berlebihan. Karena iman adanya di qalbu biasa saja. Kemana-mana kok berkopiahan, bersarungan. Biasa aja. Singletan gini kata bapak. Laki maksudnya. Jangan jangan dinampakkan supaya apa? Menghindari ujub ini menghindari kita tinggi hati, menjaga hati supaya selalu bersih, supaya jangan dipandang orang itu terlihat kealiman kita, keilmuan kita, disembunyikan. Karena sudah berisi maka berlakulah seperti makin berisi itu sembunyikan, maksudnya wujudku, rahasiaku sembunyikan, jangan disebut lagi. Kalau sudah tahu ini orangnya, berdiam aja sudah, jangan dinampak-nampak, ditutupi, jangan dilihatkan, supaya mencegah hati ini supaya terus bersih, nyaman. Dipandiri orang bungul nyaman. Alhamdulillah ya Allah, tambahi. Yang bujur bungul. Nah, dibilang orang bungul hamuknya. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semangat ya Bapak Ibu. Semangat menjalankan di 10 malam terakhir supaya kita terlepas dari siksa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah mampu menjaga diri, itu tadi setannya terbelenggu. Setannya siapa? Nafsu 4 kita yang memasuki darah, mengalir ke seluruh Nah, makanya kalau orang marah tuh hamuk tuh murah, merah maksudnya lah. Nah, sampai terlupa nalun. Nah, merah, betanduk ini. Nah, kenapa? Karena membuka tempat makan ikan asin sama kerupuk. Marah inilah lauknya ini aja. Kada bersyukur ya Allah. Disiapi lawan bini, disyukuri. Yang kada ada jangan adanya nasi, kerupuk, tahu, sambal, alhamdulillah istriku terima kasih ya Allah. Nah, itu artinya kita bersyukur. Nah, jangan mencari nangkat. Ini ngelihat tahu. Tahu tempe sambal ditutup lagi. Habis. Ini tanda kada bersyukur. Bersyukur itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, ketika kita hari ini diberi sehat.
Ketika hari ini kita diberi hidup, tidak kurang satu apapun, nggih, anggota badan tidak ada yang hilang. Alhamdulillah. Yang sekarat di UGD banyak mau hidup Bapak Ibu. Nggih. Udah ngap-ngapan mau hidup lah. Kita yang masih sehat, segar bugar, malah panjang angannya apa? Yang dicari bukannya mensyukuri nikmat Tuhan, malah yang dicari ambisinya. Mau mengumpulkan kekayaan banyaknya, maunya senang terus. Suruh ibadah lawan Tuhan kada mau. Ya Allah ya Rabbi, nah kayak itu yang berbahaya. Oleh sebab itu malam hari ini yang hadir di sini ulun bantu ketika pian kada sadar, ulun bersihkan diri pian daripada segala hal sesuatu yang tidak baik. Nggih. Nah, selama pian mendengarkan, ulun bersihkan tadi. Apa itu? Energi sifat-sifat yang kada lepasan semua. Lalu menjaganya kayak apa? Menjaganya pian pulang ada syaratnya. Pian ini di sini ibarat orang ini tadi sudah mempunyai cahaya emas, cahaya keberlimpahan rezeki, kesehatan, keselamatan, dan semua keberlimpahan dari itu. Nah, dibersihkan duduk ini tadi, dibersihkan. Syaratnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, pulang minta ampun lawan kuitan. Nah, yang pertama, kuitan kada ada, kirim Al-Fatihah. Nah, yang kedua, kalau kita punya musuh yang masih kita benci di dalam hati, minta ampun dalam hati, kirim Al-Fatihah. Minta ampun. Minta ampun. Kawal ulun pian, ulun kada tahu ternyata membenci pian ternyata menjadikan hidup ulun susah. Nah, hati-hati Ibu. Pian membenci orang itu yang membuat sebujurnya hidup pian susah sendiri. Siapa pian? Minta ampun, dimaafkan. Karena sehebat apapun orang yang belum mampu memaafkan kesalahan orang, berarti belum hebat, masih hamuk-hamukan. Itu tadi tuh Bang, setannya masuk ke aliran darah. Nah, mau bilang marah murahnya. Betanduk ini, naik pitam kata orang, lalu gelap ya mata, ya kelak. Nah kayak itu. Nah, kada tahu ini manusia kah, anaknya kah, istrinya kah, lalu terjadi pertumpahan menuruti siapa? Syaitan. Karena kalau sudah dapat Lailatul Qadar, maka syaitan kita belenggu dengan kesadaran kita didiknya. Kalau sudah dibelenggu, tertutup api jelas tertutup. Karena narnya sudah kita kendali. Nah, yang kita dapatkan apa Bapak Ibu? Pintu terbuka, artinya terbuka seluruh kebaikan kepada diri Nah, kita punya musuh, ada yang kita benci, dimaafkan. Kita minta ampun, Lalu yang ketiga, setiap pagi Bapak Ibu coba, Bapak Ibu setiap pagi, kalau ada waktu bersyukur dahulu. Jangan mengerjakan apapun. Diingat nikmatnya apa saja. Ya Allah, hamba bersyukur hari ini Engkau hidupkan, Engkau berikan kesehatan, hari ini Engkau berikan tempat berteduh, tidak kurang suatu apapun. Bersyukur dalam hati. Nah, maka akan terjaga cahaya pian. Yang hari ini pian membawa cahaya emas dari karena izin Allah, daripada syafaat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga Bapak Ibu. Ini bonusnya pian hadir malam ini. Pian membawa yang namanya keberuntungan. Syaratnya itu tadi pian terapkan. Kalau kada pian terapkan, lepas
Nah, kalau lepas berarti pian peripat ke sini. Nah, adanya senang terus Bapak Ibu. Kalau cahaya kita ini sudah cahaya ibaratnya yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu, hidup nina, ya kada ada rasanya cemas, khawatir, takut kada ada. Oleh sebab itu banyak-banyak kita koreksi diri. Kayak apa kita ini jadi hamba? Bujur kah sudah jadi hamba? Nah, penghambaan kita sudah bujur kah lawan Tuhan? Atau selama ini masih ada yang banyak yang perlu diperbaiki? Nah, kayak itu. Jadi bulan puasa ini bujur-bujur kita menempa diri, ya. Jangan asal saja, ya. Melalui Ramadan seperti rutinitas. Ramadan sudah berapa kali tidak ada perubahan, terutama di dalam kolbu. Berapa kali Ramadan lewat masih gelisah, gundah gulana, galau. Nah, kayak apa ini? Ya Allah, ya Allah. Datang ke Allah itu, nah kalau ada perlunya aja. Nah, hari Jumat membagi makanan takjil karena ada maunya saja. Pas ada masalah, mak, ayo kita sediakan takjil, nah kita bersedekah, nah supaya rezeki kita nah ada mau Allah kada suka, ya. Bersedekahlah, memberilah takjil ketika kita dalam keadaan apapun, ya. Waktu luang kah, waktu banyak uang kah, waktu ada kelebihan rezeki kah. Nah, ya, jangan pas ada maunya. Nah, ini mah kita sudah bagi aja masih syarat rezeki kita. Ya Allah, diperbaiki ya Bapak Ibu. Nggih. Nah, kayak itu. Nggih. Mungkin malam ini sekian kajian yang bisa kita persembahkan, kita haturkan, kita berikan kepada ulun pribadi, umumnya kepada pian, mudah-mudahan menjadi satu keberkahan, wasilah jalan keselamatan untuk kita mampu terlahir kembali seperti fitrahnya, suci tanpa dosa, ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Karena terakhir ulun mengingatkan kepada ulun sendiri, kita kada kawa mendekati lawan Tuhan apabila kita itu masih rikat, Bapak Ibu. Itu aja Bang. Iya nih, baju rikat aja kada mau make. Nah, ibaratnya nang kayak itu pian nih nah. Ulun juga maunya dicuci dulu baru nyaman dipakai. Tuhan nang kayak itu juga. Pian ini kalau mau hidup selama-lamanya, kada mati di dalam kubur, perbaiki pakaian pian. Pakaiannya apa? Amal ibadah. Jangan merasa hidup, ya. Kalau sudah kada merasa hidup, mustahil kita mengolah maksiat. Mayat tuh kada ada, Bang, punya niat maksiat. Nah, kada tahu yang masih punya nasihat berarti masih merasa itu kuncinya. Karena apa? Para waliullah mereka disukai bajunya, maka disitulah mereka masih dipakai. Nah, kada matinya. Dikatakan mereka kekal selama-lamanya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika masih hidup mereka menempuh jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulun mengingatkan lawan ulun pribadi khususnya, rezeki pian jangan ketakutan. Kalau pian ketakutan, pian meremehkan Tuhan. Maka Tuhan itu mempunyai nama Maha. Jangan khawatir pian, jangan ketakutan, jangan menyangsikan Maha Tuhan itu sendiri.
pian punya masalah jangan takut kada ditolong. Yang pian pikirkan tuh kenapa ulun kada ditolong. Nah, bukan kapan datangnya pertolongan. Yang jelas kita jauh dari itu. Berarti ada nih Tuhan yang tidak ridho lawan kita. Nah, gitu kita tafakur di dalam diri kita. Masa depan kada usah dirancang. Pian belum lahir sudah dibuatkan masa lawan Tuhan. Kayak apa pian nih? Aku pengen kayak ini, aku pengen kayak itu. Nah, 500.000 tahun lamanya sebelum ada semuanya, Lauh Mahfud sudah menuliskan garis kehidupan seluruh alam semesta termasuk kita kada bisa keluar. Nah, oleh sebab itu tawakal. Yang perlu kita perbaiki itu apa? Kolbu kita. Nah, rasa kolbu kita kayak apa lawan Tuhan nih? Sudah nyamankah, terpaksakah kita nih? Nah, kayak itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, disehatkan tubuh kita, diberkahi umur kita, dilunaskan hutang-hutang kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sekian ulun sampaikan, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyak sekali kekurangan kekilapan ulun menyampaikan, karena kesempurnaan jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, sekian ulun sampaikan, ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.